Vira. Iya Bu, terima kasih. Ini Mbak Vira kan yang sudah nelfon ibu kemarin. Iya Bu, saya yang nelfon Ibu kemarin. Baik, Mbak Vira gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja Bu. Ibu sendiri? Alhamdulillah kabar ibu juga baik ya Mbak ya. Alhamdulillah. Tadi Mbak Vira kesini naik apa? Saya kesini naik motor Bu. Sendirian atau sama temennya gitu? Sendirian Bu. Oh sendirian. Iya. Alamat Mbak Vira di mana? Saya asli Semarang Bu. Semarang. Iya. Semarang yang daerah mana Mbak? Itu loh Bu, daerah Banyumanik dekat terminal. Oh, apanya terminal situ? Belakangnya terminal Bu. Belakangnya ya Mbak ya? Iya. Mungkin kalau ibu nanti jalan-jalan bisa mampir ya Mbak Vira ya? Iya, Ibu sering ke Semarang? Saya ke Semarang 2 minggu sekali, soalnya mertua ibu rumahnya Semarang. Oh, Semarangnya mana Bu? Semarangnya juga di Banyumanik, tapi jauh sama terminalnya Mbak. Oh, Mbak Vira sekarang kesibukannya ngapain kalau ibu boleh tahu? saya kerja sambil jualan online Bu. Oh kerja di mana Mbak Vira? Saya di Bank Siman Pinjam itu loh Bu. Di Kudus Mbak. Iya, di Kudus. Mbak Vira kan aslinya Semarang, terus kerjanya di Kudus. Iya. Itu nggak kos gitu? Iya Bu, saya ngekos. Sendirian atau sama temennya? Sendirian Bu, lebih nyaman kan, leluasa gitu loh Bu kalau sendirian. iya. Nah Mbak Vira ini kerja di Bank Simpan Pinjam itu di bagian apa? Di bagian kantornya Bu, di bagian administrasi kayak laporan-laporan kayak gitu. Udah berapa tahun nggak? Ya hampir 2 tahun sih Bu. Oh udah lumayan lama ya Mbak ya? Iya Bu, alhamdulillah udah lama juga. Baik Mbak Vira kan sudah tahu tujuan untuk menemui ibu di sini ngapain ya Mbak Vira? Iya Bu. Nah Mbak Vira bisa menceritakan apa yang dialami Mbak Vira selama ini. Saya bingung Bu mau bercerita dari mana. Mbak Vira nggak usah bingung dan juga nggak usah takut, karena dalam konseling ini ada aris kerahasiaan di mana rahasia Mbak Vira, masalah yang sudah diceritakan Mbak Vira, yang mengetahui hanyalah seorang Mbak Vira dan juga ibu. Namun nanti jika ibu memerlukan bantuan dari orang lain, maka ibu akan meminta izin terlebih dahulu dengan Mbak Vira. Oh begitu ya Bu. Iya sih Bu, tapi tuh saya takut gitu Bu. Saya sedang berada di keadaan yang sulit. Keadaan yang sulit bagaimana Mbak Vira? Jadi begini Bu, ini Ibu tolong jaga rahasia ini ya Bu. Soalnya emang baru Ibu yang saya beritahu selain pacar saya. Baik Mbak Vira, ibu selalu menjaga rahasia ini. Jadi begini Bu, saya sekarang kan punya pacar. Saya pacaran juga hampir 2 tahun juga, 1,5 tahun gitu Bu. Saya sekarang kondisinya hamil Bu. Ya Allah, Mbak Vira hamil. Iya Bu. Memangnya Mbak Vira udah berapa bulan kandungannya? Ini sudah berjalan 2 bulan Bu. Dan Mbak Vira belum ceritakan siapa-siapa. Iya Bu, ya cuman saya sama pacar saya yang tahu. Mbak Vira, saya turut prihatin dengan apa yang dialami Mbak Vira sekarang. Namun kalau ibu boleh tahu, kenapa Mbak Vira bisa melakukan hal tersebut? Ya, saya sama pacar saya terlalu apa ya Bu, nggak bisa ngontrol nafsu kita mungkin Bu. Jadi ya ada peluang, ada kesempatan, kita ya melakukan seperti itu Bu. Saya sadar apa yang saya lakukan salah, dan saya sadar apa yang saya lakukan itu tidak baik Bu, apalagi sampai seperti ini. Saya juga bingung Bu, terus saya kedepannya mau seperti apa. Kalau ibu boleh tahu, waktu Mbak Vira melakukan hal tersebut gimana? Ya kadang kan pacar saya kesini ngontrak. Ya waktu liburan gitu teman-temannya kan pulang. Nah kontrakan teman saya sepi lah, saya nginep di situ gitu loh Bu. Lah pada saat itu
pacarnya gitu. Iya. Memangnya pacarnya Mbak Vira ini di sini kerja atau gimana? Iya Bu, di sini pacar saya kerja di kantornya pabrik jarum Bu. Pabrik jarum. Alamat pacarnya Mbak Vira di mana memangnya? Pacar saya di Bogor Bu. Oh, jauh sekali ya Mbak ya. Iya Bu, pacar saya jauh. Kontrak ya, kerja gitu. Iya, pacar saya di sini kontrak. Mbak Vira ini pacaran udah berapa lama? Ya semenjak saya 2 bulan kerja di sini, saya kenal sama pacar saya Bu. Ya kan saya kan lagi ngopi gitu kan Bu di kafe. Nah pacar saya itu juga lagi ngopi gitu loh, bukan sama-sama sendirian. Terus mejanya sampingan gitu loh Bu. Terus pacar saya kayak apa ya Bu, kan beberapa kali ya Bu, kan saya kalau lagi suntuk gitu terus ada pekerjaan online ngepost gitu kan, saya bawa laptop ke kafe terus saya kerjakan di kafe. Nah pacar saya kan itu kan dia juga sering nongkrong itu loh Bu, tapi sendirian. Terus udah beberapa kali ketemu, terus pacar saya nyamperin saya minta kenalan gitu loh Bu, terus ditanyain, loh Mbak kok sering sendirian gitu, terus ngobrol-ngobrol lah disitu kenal gitu, terus kita tukeran WA gitu Bu. Oh, berarti pacarnya Mbak Vira itu sering ke kafe gitu, sering bertemu. Iya, saya tuh kadang ke kafe situ tuh cuma beli minum, ngepost produk gitu Bu. Habis itu saya pulang gitu, paling 1 jam 2 jam biar nggak suntuk aja gitu loh Bu. Berarti awal kenal sama pacarnya itu di kafe gitu ya Mbak? Terus dia follow IG aku, terus dari IG dia minta WA gitu Bu. Sampai ke pacaran ya Mbak ya. Baik Mbak Vira kan tadi ngomong kalau pacarnya itu rumahnya di Bogor ya? Iya Mbak Vira pernah main ke rumahnya pacarnya itu? belum pernah sih Bu, rencana mau main itu bulan depan kan waktu liburan, aku juga libur, dia juga libur gitu Bu. Kan kalau jauh kan nggak mungkin ya Bu dengan waktu 1 hari, jadinya ya kita sama-sama cari libur panjangnya gitu Bu. Terus juga memerlukan biaya yang itu ya Mbak, banyak ya kalau main ke sana itu. Iya Bu, benar. Mbak Vira kan aslinya Semarang ya tadi. Iya. Pacarnya Mbak Vira juga pernah ke rumahnya Mbak Vira. Ya sering sih Bu, soalnya kadang 1 minggu sekali, kadang 2 minggu sekali itu aku pulang diantar dia Bu. Berarti udah pernah ketemu dengan orang tuanya Mbak Vira ya? Iya Bu, sudah pernah, sudah sering kok Bu. Orang tua saya juga senang gitu sama dia, soalnya kan dia orangnya sopan gitu Bu. Dan dia yang nemenin saya di sini, soalnya saya di sini kan ya ada saudara, tapi saudara kan punya keluarga ya Bu, jadi kalau ada apa-apa ya dia yang bantuin saya. Sebelum orang tua kan belum mengetahui hal ini ya Mbak ya? Iya belum. Tapi orang tua itu dari awal pacaran, dari Mbak Vira awal pacaran dengan pacarnya itu, orang tua juga saling menyetujui gitu? Ya dari orang tua saya sih setuju aja Bu. Ya kayak ngedukung juga kan, sama-sama udah kerja, terus dia selalu ada buat saya gitu Bu. Kalau saya perlu apa juga dia siap membantu saya. Terus untuk orang tua pacar saya ya selama ini komunikasinya baik sih Bu, meskipun secara online belum ketemu langsung begitu Bu. Sering video call gitu ya Mbak? Sering video call keakraban gitu ya? Iya Bu. Baik, Mbak Vira kan sudah menceritakan masalahnya ya. Dan Mbak Vira itu apakah menyesal setelah berbuat seperti itu? Ya saya menyesal sih Bu, saya nggak menyalahkan keadaan saya. Saya ya menyesal sudah melakukan perbuatan itu sebelum saya menikah Bu. Saya sangat menyesal dan saya sangat menyadari akan semua dosa dan kesalahan saya Bu. Saya menyesal juga sudah mengecewakan orang tua saya dan orang tua pacar saya Bu. Mungkin kalau saya pun serius dengan pacar saya dan saya menikah dengan pacar saya, orang tua saya akan setuju dan orang tua pacar saya akan setuju Bu. Tapi tetap saja kita membuat kecewa mereka karena kita sudah
dengan kondisi yang seperti ini Bu, tidak layaknya orang menikah pada normalnya. Mbak Vira juga sadar kan kalau perbuatan yang dilakukan oleh Mbak Vira itu merupakan perbuatan yang salah besar. Iya Bu, saya sama pacar saya sadar Bu. Saya juga sadar akan dosa besar yang sudah saya lakukan. Saya itu Bu, saya dan pacar saya mau bilang ke orang tua saya jika bulan depan kita akan cepat melakukan lamaran Bu terlebih dahulu. Saya akan minta restu terlebih dahulu kepada orang tua saya Bu. Saya juga harus secepatnya mungkin Bu, karena kalau saya menunda-nunda kandungan saya juga akan semakin membesar. Iya Mbak Vira, lagian kalau Mbak Vira terus diam tidak menceritakan masalah ini, kandungan Mbak Vira kan semakin membesar. Orang lain juga akan mengetahui lama-kelamaan. Nah ya Bu, saya juga ada rencana habis ngomong ke orang tua saya, ya saya langsung lamaran, dan orang tua saya insya Allah merestui Bu, dan saya juga bulan depan saya harus akad nikah di tubuh secepatnya. Baik Mbak Vira jangan stres ya, karena Mbak Vira kan di sini pengandung janin Mbak Vira. Kalau Mbak Vira stres nanti akan mempengaruhi kesehatan janin Mbak Vira juga. Iya Bu, saya paham akan hal itu. Makanya saya juga daripada saya stres nanti ada apa-apa saya bilang ke ibu. Tapi bagaimana ya Bu, saya bilang ke orang tua saya. Mbak Vira bisa bilang ke orang tuanya dengan sejujur-jujurnya apa yang dialami masalah Mbak Vira ini. Ya Bu, saya akan memohon maaf kepada orang tua saya, dan saya akan bicara sejujur-jujurnya kepada orang tua saya Bu. Saya sadar Bu, saya juga terutama saya akan meminta maaf pada pencipta saya Bu. Saya juga mohon maaf pada Tuhan saya, kepada Allah, karena saya sudah melakukan perbuatan zina, dan saya sadar Bu, saya dosa besar Bu sudah melakukan hal seperti itu. Mbak Vira siap nanti ketika mau melahirkan anaknya itu? Ya Bu, saya siap melahirkan anak saya Bu, menjaga kandungan saya dengan baik, dan saya akan membesarkan anak saya dengan suami saya dengan baik Bu. Suami juga bertanggung jawab ya Mbak, karena sudah berbuat seperti itu. Iya Bu, pacar saya sudah dewasa, dan pacar saya juga sayang sama saya, dan dia mau bertanggung jawab Bu atas semua yang sudah terjadi. Baik Mbak Vira kan sudah mengatakan kalau Mbak Vira itu akan melahirkan kandungannya Mbak Vira ya. Ya, Dan Bu. itu sudah keputusan yang benar ya Mbak Vira. Dan Mbak Vira bisa kalau pulang ke rumah, tidak di kos terus. Ya, Mbak Vira bisa memberanikan diri untuk berbicara dengan keluarga apa yang sudah dialami Mbak Vira ini dengan sejujur-jujurnya. Iya Bu. Karena Mbak Vira jika memendam masalah ini terus-menerus, hidup Mbak Vira itu tidak akan maju. Mbak Vira itu tidak akan bisa menggapai cita-citanya. Mbak Vira kan kerja di bank, dan Mbak Vira nanti kalau mau melahirkan Mbak Vira bisa cuti terlebih dahulu, dan setelah itu Mbak Vira kan ingin melanjutkan usaha-nya ya Mbak Vira. Iya Bu, saya mungkin kalau sudah menikah saya akan resign dari bank Bu. Saya akan fokus pada bisnis online saya Bu, ke skincare aja. Pacar saya juga sudah Bu ngobrolin ini ke pacar saya. Pacar saya juga bilangnya kalau kita menikah nanti kita harus sukses, kamu harus fokus dengan salah satu, kamu memilih pekerjaan atau kamu memilih jualan online gitu Bu. Dan saya juga memilih jualan online dan fokus dengan skincare Bu. Mbak Vira tetap semangat ya untuk menjalani kehidupan ini, apalagi ditambah dengan masalah Mbak Vira ini. Dan Mbak Vira bisa belajar dari kesalahan sebelumnya ya Mbak Vira. Iya Bu. Mbak Vira kan sudah mengungkapkan masalah yang dialami Mbak Vira. Mbak Vira juga sudah bisa memutuskan solusi yang akan dipakainya nanti, yaitu berbicara dengan orang tua. Dan langkah selanjutnya mungkin orang tua yang akan bisa menentukan kapan tanggal lamarannya. Ya saya tuh sudah Bu, sudah memplanning sama pacar saya, tapi yang saya cemaskan
pacar saya tuh ingin kalau kita sudah menikah nanti tuh itu Bu pindah ke Bogor gitu Bu. Kayak saya cemas tuh ya, kan saya sini anak tunggal ya Bu. Masa iya saya jauh dari orang tua saya gitu. Saya juga yang jadi pertimbangan ya gitu Bu, ya yang itu saya cemas gitu. Saya mau menolak pacar saya juga, namanya besok saya jadi istrinya pasti saya nurut gitu ya gitu. Mbak. Nah, Mbak Vira itu bisa bicarakan baik-baik dengan pacarnya Mbak Vira. Lagi pula kan pacarnya Mbak Vira di sini sudah punya pekerjaan tetap gitu ya Mbak ya. Dan apalagi sekarang itu mencari pekerjaan itu susah. Nanti Mbak Vira bisa bicara baik-baik dengan pacarnya Mbak Vira atau gimana selanjutnya. Iya Bu, saya untuk kecemasan yang lain insya Allah saya sudah bisa mengatasi Bu. Saya sudah bisa berpikir kedepannya saya seperti apa. Jadi apa yang saya cemaskan tentang janin saya, tentang pekerjaan saya, sepertinya saya sudah siap Bu, dan saya juga sudah lega, sudah cerita kepada Ibu. Saya juga sadar Bu, kalau saya nanti meninggal saya takut banget. Saya merasa ketakutan gitu loh Bu, kalau saya mati nanti bagaimana pertanggungjawaban yang akan saya lakukan besok gitu loh Bu. Saya sudah berpikirnya tuh sampai situ. Apalagi dulu saya punya pikiran akan menggugurkan janin saya Bu. Cuman saya berpikir kalau saya menggugurkan janin saya, pasti di akhirat nanti saya juga siksanya lebih berat Bu. Jadi saya memutuskan saya bangkit lagi seperti ini Bu. Mbak Vira kan alhamdulillah tidak sampai untuk menggugurkan janinnya ya Mbak ya. Iya, Masih berpikir-pikir gitu ya Mbak. Dan Mbak Vira kan takut nanti kalau di akhirat akan ditanggungjawabkan, akan ditanyaan sama yang di atas gitu. Iya Bu. Nah, menurut Ibu, Mbak Vira kan sudah menyesal karena sudah berbuat seperti itu. Iya. Dan insya Allah Allah selalu mengampuni dosa Mbak Vira asalkan Mbak Vira itu tidak mengulang lagi perbuatan yang sudah dilakukan itu. Iya Bu. Dan Mbak Vira bisa belajar dari kesalahan sebelumnya ya Mbak ya. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu, karena sudah mau memberi saran, memberi solusi saya, dan sudah mau mendengarkan cerita saya. Saya sangat berterima kasih banyak Bu. Sama-sama Mbak Vira. Mbak Vira ini kan saya juga berterima kasih dengan Mbak Vira karena Mbak Vira percaya dengan Ibu, sudah mau bercerita dengan Ibu tentang rahasia Mbak Vira ini. Ini rahasia kita berdua ya Mbak ya. Dan selanjutnya Ibu akan menyimpulkan mengenai konseling pada hari ini. Jadi kesimpulan konseling pada hari ini yaitu bisa diambil pelajarannya ya Mbak. Dan kalau ada masalah itu bisa diceritakan dengan orang terdekat, terutama dengan orang tua, agar bisa lega gitu dengan apa yang dihadapi sekarang itu. Iya Bu. Nah, jangan dipendam sendiri, dan kalau bisa jangan sampai memutuskan hal-hal yang buruk gitu ya. Iya Bu. Ibu juga sangat mengapresiasi dengan Mbak Vira karena Mbak Vira masih berpikir bagaimana kalau aku memutuskan hal ini itu dampaknya bagaimana gitu. Dan Mbak Vira kan sudah menemu solusinya tadi ya Mbak ya. Semoga apa yang Mbak Vira putuskan, Mbak Vira mampu melakukannya dengan baik. Terima kasih untuk konseling pada hari ini. Nanti jika Mbak Vira mau konsultasi dengan Ibu, Mbak Vira bisa WhatsApp Ibu terlebih dahulu. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Sepertinya waktunya juga sudah cukup. Saya sudah merasa tenang dan saya sudah merasa lega. Kapan-kapan kalau saya membutuhkan saran dari Ibu lagi, saya menghubungi Ibu, begitu ya Bu? Iya. Lalu di sini ada yang ingin diceritakan lagi? Sudah Bu, sudah cukup. Saya sudah harus secepatnya pulang dan berbicara kepada orang tua saya. Baik Mbak Vira yang semangat ya. Semoga orang tua bisa memaafkan apa yang diperbuat Mbak Vira ini, Iya, dan juga mau merestui hubungan Mbak Vira selanjutnya dengan pacarnya. Iya Bu, amin. Dan insya Allah Ibu yakin orang tua Mbak Vira juga akan membantu Mbak Vira nanti
setelah Mbak Vira melahirkan, membantu anaknya Mbak Vira merawat gitu. Iya Bu, ya sudah ya Bu, saya pamit dulu. Sudah jam segini juga, mau lanjut kegiatan yang lain. Iya, baik Mbak Vira, terima kasih ya. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum. Hati-hati di jalan ya Mbak Vira. Iya Bu.